kasih hadir saat ini. Sudah takdir yang Maha Kuasa, berarti Bapak Ibu di sini adalah yang terbaik. Terima kasih Bapak Ibu sudah berhadir di sini. Marilah kita sama-sama berdiskusi bersama, mencari solusi sama-sama bagaimana sekolah ini lebih baik lagi ke depannya. Hari ini Bapak Ibu yang akan kita diskusikan adalah visi misi Prakarsa Perubahan, di mana diskusi ini terkait tugas Ibu Susana di Guru Penggerak Angkatan 10. Jadi bagaimana visi dan misi sekolah yang sudah diterapkan itu, apakah sudah berdampak sama siswanya? Apakah yang visi dan misi itu sudah dilaksanakan sehari-harinya? Kegiatannya, apakah goalsnya itu sudah mendukung divisinya? Jadi itu nanti yang akan kita bicarakan Bapak Ibu. Jadi izin saya di sini bukan bermaksud menggurui, mengajari, tapi kita di sini sama-sama belajar, kita sama-sama diskusi. Itu dari saya, Bu Susana. Bu Susana juga ini hebat ya, Bapak Ibu. Di awal saya kenal beliau, saya dari Zoom melihat Bu Susana ini kalau berbicara rapi gitu, rapi, teratur, terus menjaga-jaga apa yang diucapkan gitu. Jadi tipe Bu Susana berhati-hati, tapi mungkin Bapak Ibu yang sudah lebih duluan kenal beliau, tapi marilah kita support Bu Susana. Saya yakin Bapak Ibu nanti berkesempatan juga menjadi guru penggerak, nanti akan merasakan juga apa yang akan dirasakan Bu Susana. Terima kasih, itu saja dari saya Bu Susana, Ibu Kepala Sekolah. Boleh Ibu Susana lanjutkan. Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah yang sudah hadir dan yang mau bergabung, dan terima kasih untuk Ibu PP yang sudah memberikan kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini saya mau mengajak kita bersama berdiskusi tentang visi dan kalimat prakarsa perubahan yang ada di sekolah kita untuk kemajuan sekolah kita. Jadi bukan untuk yang lain-lain ya Bapak Ibu ya. Dan ini merupakan tugas saya dalam guru penggerak yang pada pendampingan 2 kali. Saya sebelum saya mulai Bapak Ibu, saya minta kita semua untuk berdoa sebentar menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kiranya kita boleh lanjut diskusinya. Berdoa dimulai. Bapak Ibu, ini kami, fasilitator saya berasal dari Bengkulu, namanya Ibu Leni Agustina. Sungguh sangat luar biasa, sungguh memiliki wawasan yang menurut kami sangat luas dan juga sangat sabar dan sangat mengayomi kami. Kemudian ini Ibu PP saya, Ibu Ningsih, luar biasa kesabarannya, luar biasa memperhatikan kami dan juga dalam menghadapi CGP-nya beberapa karakter sangat memahami kami masing-masing. Dan kami sangat bersyukur Bapak Ibu memiliki guru PP seperti Ibu Wistinus. Bapak Ibu, hari ini tujuan kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid bagaimana nanti di masa depan. Semoga apa yang kita cita-citakan nanti, apa yang kita diskusikan itu boleh terwujud di masa yang akan datang. Bapak Ibu, ini ada susunan acaranya. Yang pertama tadi tujuan sudah saya beritahu, kemudian nanti ada kalimat rumpang yang harus kita isi bersama. Ada 6 kalimat rumpang, ada kertas sticky note yang saya bagikan tadi, nanti diisi di situ ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kira-kira pendapat kita masing-masing. Kemudian bagaimana mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi tadi. Kalau visi kita cerdas berkarakter, bagaimana kira-kira sikap. Kemudian berikutnya bagaimana kira-kira perubahan yang akan dilakukan sekolah ini. Bagaimana cara mendisiplinkan siswa, kerjasama dengan orang tua, kemudian nanti ada guru. Selanjutnya Bapak Ibu, boleh ya kita sebelum memulainya kita buat kesepakatan kelas. Mohon untuk kita semua aktif dalam acara ini, kemudian saling menghargai, saling menjaga kebersihan dan mengikuti kelas sampai selesai. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau kita tambahkan untuk kesepakatan kelas? Apa masih ada? Pas? Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita masuk, mari hati dan pikiran kita tenangkan supaya kita fokus di dalam acara diskusi kita ini. Ada presiden yang pertama kita Soekarno-Hatta berpuisi seperti ini.
Jikalau aku berdiri di pantai melihat, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liat itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Keleblet, gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengar, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengar lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyali di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Bapak Ibu, itu puisi Bapak Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Kira-kira dari puisi tersebut kita bisa melihat ya Bapak Ibu ya, begitu dalamnya dia memandang bahwa apa yang dipandangnya adalah Indonesia. Artinya dia memiliki visi yang tajam ke depan, bagaimana nanti Indonesia. Dan kalau kita ambil misalnya di sekitar kita Bapak Ibu, jika aku melihat kelas yang kosong, aku melihat Indonesia. Jika aku melihat murid SMA 5 yang berprestasi, aku melihat Indonesia. Jika aku memiliki kepala sekolah yang sungguh luar biasa aktif, aku melihat Indonesia. Boleh begitu ya Bapak Ibu ya? Bapak Ibu, waktu kita masih kecil, ketika orang tua, saudara bertanya, nah kamu besar mau jadi apa? Kan biasa ya Bapak Ibu yang masih ingat kita dulu masa kecil, ada saya pribadi menjawabnya seperti ini, saya mau jadi dokter Mak. SMP, SMA saya mau menjadi dokter. Dan saya sangat suka untuk belajar biologi karena saya rasa dari dokter itu yang cocoknya biologi. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sekarang saya tanya dulu, kembalilah dulu NKS sebentar. Izin bertanya ya Ibu, waktu kecil Ibu ditanya orang tua Ibu, saudara, teman, guru, Ibu mau jadi apa cita-cita? Karena jadi dokter itu booming, jawaban dari semua kalau anak-anak ditanya jadi apa jadi dokter. Saya juga ikutan sih jadi dokter gitu tiap hari. Belum tahu. Jadi bukan cita-cita kepala sekolah Ibu ya? Dan nggak pernah sih berpikir jadi kepala sekolah. Satu lagi Pak, Ibu Ramlia waktu kecil ditanya. Kebetulan bapak saya guru, jadi bapak saya itu tidur saya. Akhirnya saya bercita-cita jadi guru Sampai ya, sampai Itu juga ya kaya. ibu tadi. Ibu ya, ibu cinta pertama ya Bu. Iya. Ya Bapak Ibu, kalau saya memang jadi dokter tapi karena waktu mengisi namanya itu SPTUMTN, karena kakakmu berdua kuliah, abangmu satu kuliah, terakhir karena dana harus masuk kuliah, nggak jadi kedokteran karena dana. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki cita-cita tadi, sesuatu hal yang akan kita raih ke depan, artinya Bapak Ibu, apapun akan kita persiapkan untuk itu. Kita nggak tahu tercapai apa enggak ya. Jadi dokter apa? Pokoknya kita semangat aja jadi dokter. Kemudian jadi guru, tercapai atau tidak, kita semangat. Kita dapat menjawab pertanyaan tersebut dengan semangat dan percaya diri. Meskipun kita belum tahu hal itu tercapai atau tidak. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah harapan kita untuk masa depan kita. Artinya Bapak Ibu, apa yang kita bilang tadi waktu kecil, itulah rangkaian cita-cita, rangkaian visi kita. Tanpa kita sadari. Jadi visi adalah rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, inspirasi, kekuatan atau nilai dari suatu lembaga atau organisasi yang akan diwujudkan untuk masa yang akan datang. Ya Bapak Ibu, ketika kita mewujudkan visi
tidak ada kerjasama atau kolaborasi, itu sangat tidak mungkin tercapai. Baik kita dengan orang tua, kita dengan siswa, dan kita dengan rekan, dan kita dengan seluruh warga sekolah. Bapak Ibu, ini ada kalimat rumpang. Kalimat rumpang itu kalimat yang belum lengkap, yang harus kita lengkapi. Jadi mohon Bapak Ibu, nanti di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada kertas sticky note yang saya berikan itu Bapak Ibu. Nanti di sini kita kan punya siswa ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita memimpikan siswa yang bagaimana yang mau kita impikan. Kita percaya bahwa siswa kita itu bagaimana ya, di sekolah kita mengutamakan apa ya Bapak Ibu. Kemudian murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa bagaimana. Kemudian kita dan warga sekolah ini paham bagaimana. Kalau agak susah menjawabnya Bapak Ibu, kita coba ingat untuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ada profil pelajar Pancasila. Apapun yang terjadi memang ini buat kita. Ini yang harus kita capai. Ada 6, yaitu beriman, kemudian bineka, berjoba, bergotong royong, kreatif, bernarasi, dan mandiri. Bapak Ibu, kalau lupa saya ingatkan sedikit tentang ini tadi yang mau kita buat wujud cita-cita anak-anak kita. Kalau yang pertama adalah beriman itu Bapak Ibu, dia punya integritas enggak ya anak kita ini nanti kayak yang kita harapkan. Dia bisa melaksanakan ibadahnya dengan baik enggak? Dia bisa berempati kepada orang lain atau tidak? Jadi saya memimpikan siswa yang bagaimana nanti. Kalau misalnya dia beriman. Kemudian kalau yang kedua Bapak Ibu, dia menghargai budaya kita enggak ya? Dia berkomunikasi antar budaya atau bagaimana dia bertanggung jawab terhadap budaya? Begitu ya Bapak Ibu, untuk dimensi yang kedua. Hanya sekedar mengingatkan. Kalau dimensi yang itu bergotong royong, artinya ketika di kelas dia siswanya itu yang egois atau bagaimana? Atau yang suka bekerja sama, kemudian atau yang suka berbagi, begitu. Kemudian mandiri Bapak Ibu, apakah dia bisa mengembangkan dirinya, mengenali dirinya, minatnya, bakatnya, mau kemana dia nanti? Atau dia hanya pengen sama orang tua saja, begitu ya Bapak Ibu ya, nggak mandiri. Jadi Bapak Ibu ada saya berikan di situ nanti. Minta tolong saya diisikan. Ini contohnya kalau agak sulit. Saya memimpikan murid yang mandiri, cintai. Saya juga percaya bahwa murid itu adalah individu yang unik dan seterusnya. Saya pun memimpikan murid saya benar-benar sadar bahwa diri mereka adalah wajah Indonesia. Kemudian dalam mendidik mereka di sekolah saya mengutamakan bagaimana untuk rasa, karsa, kemudian cipta. Bagaimana saya dan guru lain yakin bahwa kami harus sama-sama belajar lagi demi meningkatkan kualitas belajar. Oleh karena itu saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kami perlu meningkatkan kemampuan kami dalam apa? Gotong royong. Ini hanya contoh Bapak Ibu. Ini hanya contoh. Atau contohnya bisa juga begini Bapak Ibu nanti. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Yang religius, mulia, mandiri. Jadi ini hanya contoh Bapak Ibu. Jadi ini kalau nanti kita buat di dalam kalimat rumpang tadi yang harus kita isi bersama yang ini tadi. Kita memimpikan murid-murid yang mandiri, kreatif, religius, bernalar kritis. Kemudian ada lagi beberapa yang peserta didik yang memiliki karakter teladan, peserta didik yang memiliki sudut pandang jauh ke depan, dan pastinya peserta didik yang cerdas yang dapat mewujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Kita selesaikan bersama-sama dan inilah cita-cita kita ke depan Bapak Ibu yang mau kita wujudkan. Bagaimana supaya yang kita tuliskan tadi yang ada 6 kalimat rumpang itu kita boleh mewujudkannya di masa yang akan datang. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut sedikit lagi, saya mau ice breaking sebentar dulu. Sebentar Bapak Ibu, clue
Itu clue-nya ya Bapak Ibu ya. Kita sebentar menjelajahi dunia. 1 tahun ada 12 bulan. Misalnya Ibu Kepsek nanti bulan Januari mau ke Singapura ya. Misalnya Bapak Ibu ya. Kemudian bulan Februarinya mau pergi lagi Ibu ini ke Denmark. Pertanyaan saya adalah, tadi clue-nya 1 tahun 12 bulan ya Bapak Ibu. Pertanyaan saya, nanti bulan Maret pergi kemana Ibu ini? Bangladesh. Yang lain Bapak Ibu? Thailand. Thailand, oke. Ada lagi yang lain? Namanya mengelilingi dunia ya kan? Ada lagi yang lain? Suka gitu lah ya kan? Iya, sudah. Ada yang lain? Benar? Amerika Serikat. No. 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 Singapura tadi kamu mana? Singapura bulan Januari. Januari. Yang kedua Februari Februari. ke Denmark. Jalan-jalan jadi kan apa? Ibu sekolah jalan-jalan. Kemudian pertanyaannya kalau Maret? Cina. No. Ada yang lain Bapak Ibu? Ntar dulu. Oke, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Bapak Ibu, saya mau jalan-jalan juga ini. Selain itu, saya James lah sama Ibu ada itu jalan-jalan. Saya mau jalan-jalan juga. Bapak Ibu untuk bulan Oktober, saya mau pergi ke Swiss. Oktober ya? Mudah-mudahan sertifikasi cair 10 bulan. Jamnya ke sana ya. Saya mau pergi bulan Oktober ke Swiss. Pertanyaan saya, nanti kalau bulan Desember saya kemana? Kalau bulan Oktober saya ke Swiss. Kalau bulan Desember saya kemana jalan-jalannya Bapak Ibu? Singapura udah. Tadi Swiss ya. Bulan Oktober ke Swiss ya. Iya, saya bulan Oktober ke Swiss. Saya mau pergi lagi bulan 12. Kemana saya pergi? Jepang, Ulangi? Jepang Bu. Enggak. Yang lain, boleh yang lain? Pokoknya dulunya 1 tahun 12 bulan. Rusia. Kemana Rusia? No. Oktober saya pergi ke Swiss. Sekarang saya mau pergi lagi bulan Desember. Saya mau pergi kemana Desember? Bulan Desember itu pergi ke Jepang lagi atau ke Delhi. Ke Denmark, benar. Ke Delhi juga, yes benar. Benar, ini benar. Berarti Maretnya ke Tadi Ibu ini pertanyaan pertama benar. Ya benar ya. Terakhir ya Bapak Ibu yang terakhir. Interest itu terakhir ya. Agak sedikit mengasah otak. 1 tahun dulunya adalah 12 bulan. Bapak Ibu, saya bulan 6 Juni. Saya bulan Juni mau pergi loh ke Eropa. Saya mau pergi bulan Juni ke Eropa. Bapak Ibu, kalau begitu November saya pergi ke mana? November aja. Saya pergi ke mana? Bulan November? Singapura lagi. Ya, saya balik lagi ke Singapura. Boleh. Ibu, Singapura juga. Swiss juga boleh deh. Singapura, Swiss juga boleh ya. Skotlandia boleh. Skotlandia baru juga saya pergi boleh. Boleh ya? Boleh ya. Baik. Udah Bapak Ibu dari saya. Terima kasih semuanya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. 1 tahun 12 bulan. Iya. Semoga jadi kenyataan yang baik. Amin. Tentunya. Baik. Soalnya hari ini di sekolah kami khususnya lagi bahas soal rekreasi semesteran. Dan nanti di sekolah ini itu juga ya. Iya. Depan ada dari Iya. Jam bahagia. Bapak Ibu, sedikit lagi, visi yang diharapkan itu harusnya berpihak pada siswa. Tadi ada murid dan murid, iya memang betul. Kemudian harus mencerminkan profil pelajar Pancasila yang anak tadi. Memang itu adalah goal kita. Jadi kalau kita membuat visi pribadi, visi sekolah, visi suatu perusahaan, visi suatu apapun itu, kita harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu harus bisa diterima semua orang. Universal, iya universal. Jadi yang dua inilah yang kita rangkaikan untuk membuat visi kita. Berpihak pada siswa, profil pelajar Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah ini visi sekolah kita. Gak ada lagi yang nggak tahu Bapak Ibu kita ya, ada 3. Religius, yes memang benar.
pulang. Kemudian cerdas berkarakter. Ada yang cerdas tapi tak berkarakter, Ibu, Bapak. Ini 3. SMA 5 setelah selain cerdas, dia juga harus punya karakter. Karakter itu nggak bisa dibuat-buat Bapak Ibu, tapi harus diciptakan di lingkungan supaya dia bisa tumbuh berkarakter. Yang ketiga, cinta lingkungan. Tadi kita kesepakatan kelas kita menjaga kebersihan ya Bapak Ibu, nanti saya ambil itu. Kemudian ini cinta lingkungan. Kira-kira Bapak Ibu yang kita tulis-tulis tadi dari nomor kalimat pembukaan 1 sampai 6, apakah itu kira-kira menurut kita sudah sesuai dengan visi kita, visi sekolah kita Bapak Ibu? Religius, cerdas berkarakter, cinta lingkungan. Tadi ada sudah kita bahas, tadi kita simpulkan. Apakah sudah sesuai dengan visi sekolah kita, impian kita tadi? Apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Sesuai ya? Tidak ada yang melenceng dari visi sekolah kita ya Bapak Ibu? Oke, tidak ada. Baik, sesuai. Terima kasih Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan baliknya. Kalau visi, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Sudah ya? Ada lagi yang perlu kita ubah dari visi sekolah kita ya Bapak Ibu ya? Sudah, mantap. Yang 3 itu. Adakah yang ingin disesuaikan atau ditambah dari? Apakah ada Bapak Ibu? Sudah cukup lah ya? Sudah mantap. Yang 3 itu cerdas berkarakter, religius, dan cinta lingkungan. Saya mengingatkan sedikit, Merdeka Belajar itu adalah pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan melibatkan semua peserta didik. Sekolah, siswa, dan guru memiliki kebebasan untuk berinovasi, belajar dengan mandiri dan kreatif. Kemudian tidak takut lagi siswa untuk otoritas guru, tidak ada frustasi, dan mereka bebas untuk menggunakan pendapatnya. Kemudian memberikan pengalaman belajar yang variasi kepada siswa. Itu sedikit untuk Bapak Ibu, ini visi saya. Kami ada tugas untuk visi calon guru penggerak, ini visi saya pribadi, mewujudkan generasi penerus berbudi, pekerti, unggul, dan berwawasan global. Kira-kira menurut kita Bapak Ibu, apakah visi saya ini bertentangan dengan visi sekolah? Apakah sudah sesuai Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Dari visi ini ada banyak misi atau kalimat prakarsa perubahan yang kita buat. Ada 1, 2, 3. Saya mengambil satu contohnya, yaitu mewujudkan pembelajaran matematika yang menyenangkan di SMA Negeri 5 Medan. Apakah kira-kira kalimat perubahan saya nyambung dengan visi saya Bapak Ibu? Menurut Bapak Ibu? Nyambung ya, karena saya mau membuat unggul ya. Harusnya memberikan pembelajaran yang menyenangkan di SMA Negeri 5. Bagaimana cara saya Bapak Ibu? Sedikit saya lakukan dengan baja. Baja, ambil buat pertanyaan, ambil pelajaran dari mimpi, kemudian jalankan rencana, kemudian atur eksekusi. Bapak Ibu, ini ada beberapa langkah-langkahnya yang saya buat. Saya ambil kesimpulan saja Bapak Ibu. Ini ada langkah-langkah baja dan ada tindakan yang sudah saya buat. Tindakannya adalah yang pertama tadi, membuat pertanyaan pertama, ini begini saya di sekolah. Bapak Ibu, kalau anak-anak memang kita terima dengan senyum, bagaimanapun ceritanya itu lebih baik daripada kita tidak menerima dengan senyum. Pasti itu lebih baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, sebelum masuk saya mencari informasi. Kemudian saya berkolaborasi dengan guru-guru, karena saya matematika ya, guru-guru. Iya, ini matematika. Ini aksi nyata yang sudah saya buat. Ini tadi kita religius, sesuai dengan visi sekolah ya Bapak Ibu ya. Religius tadi diawali dengan dan diakhiri dengan doa dan doa. Kemudian ini ambil pelajaran. Ini saya menjelaskan apa hubungan pelajaran ini dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ada panjang lebar saya bicara, kemudian mereka merespon. Dan setelah itu Bapak Ibu, setelah saya jelaskan, kemudian mereka melakukan pembelajaran. Saya kaitkan dengan digitalisasi, yaitu kuis. Mereka melakukan pembelajaran dengan kuis. Kemudian karena topik saya itu tidak mau saya ajarkan begitu saja, saya mau mereka yang beneran. Jadi mereka mencari data. Yang pertama diri mereka dengan diri mereka, dengan teman-teman. Mereka saling meminta datanya. Saya biarkan mereka mencari data begitu. Kemudian setelah itu baru mereka dengan beberapa guru mencari datanya. Saya biarkan mereka pergi mencari data supaya mereka bisa mengalami pembelajaran yang sesungguhnya, bukan hanya di kelas saja. Boleh di kelas. Saya suruh mereka bertanya, meminta data kepada beberapa guru, dan akhirnya mereka mendapatkan data. Dan data itu yang akan diolah. Bagaimana mengolah datanya, bagaimana menampilkan datanya. Kemudian Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika misalnya mimpi saya tadi, visi saya itu terwujud? Saya pasti akan merasa senang. Saya pasti akan merasa senang sekali ketika melihat mereka gembira. Ini namanya rehansa dulu, ini namanya 12 minggu puasa, dulu Jeremy.
ini anak ITB, anak UI, saya sangat senang. Ini katakan mereka bilang, Bu saya senang pembelajaran Ibu. Ini si Balkis. Akhirnya ada senyum di wajah guru. Gitu Bapak Ibu, saya senang kalau mereka senang. Kalau mereka sedih, saya sangat sedih. Ini setelah kali pembelajaran saya buat permainan sedikit supaya refreshing, ice breaking. Boleh dengan duck fish, boleh juga dengan marshmallow, boleh juga ice breaking. Ada beberapa yang saya buat. Dan akan begitu. Dan terakhir, tetap harus minta izin sama IPFC atau kolaborasi tentang apapun yang tidak saya mengerti. Kemudian siapa yang memonitori pas IPFC? IPFC kemarin kami masing-masing ke kelas kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada IPFC yang memonitori. Pasti harus memonitori supaya kita juga memahami apa perkembangan dan merefleksikannya. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk ini ada anak pada itu pendapat mereka tentang pembelajaran yang barusan dari siswa. Dan ini ada beberapa guru yang selama saya wawancarai dan digantian. Dan juga inilah umpan baliknya, bagaimana cara berkolaborasi. Bukankah setiap pembelajaran awal sekolah kita mengundang orang tua tentang menuntutkan tata tertib sekolah bagaimana. Kemudian kalau misalnya ada hal-hal yang perlu pembagian jurusan kelas 10, kelas 11, kita datangkan orang tua. Datangkan orang tua supaya mereka memahami bagaimana perkembangan sekolah kita. Selalu ada kerjasama. Selain menerima rapat ya Bapak Ibu ya, inilah umpan balik yang kami lakukan di SMA Negeri 5 Medan. Terima kasih Bapak Ibu. Ya luar biasa ya Bu. Baik, terima kasih ya khususnya luar biasa. Saya sangat ini ya spektakuler ya khususnya saya pikir ini andai kata 20 tahun lalu saya sekolah guru matematika dan lebih khususnya saya tidak akan ada dari jurusan IPA. Baik, terima kasih atas khususan ini setelah kita mendengarkan tadi karena ibu kepala sekolah juga ada kegiatan. Di sini saya bermohon untuk kepala sekolah memberikan penguatan terkait visi-visi sekolah buat kita Bapak Ibu dipersilakan kepada ibu kepala sekolah. Ya, terima kasih Ibu Ketik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia buat kita semua. Tentunya ucapan bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmatnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul bersua di kegiatan pendampingan individu calon guru penggerak atas nama Ibu Susana Romaria Harmat ya yang luar biasa telah sama-sama kita lihat mempresentasikan dari hasil usahanya selama ini yaitu di pendampingan kedua ya yang saya hormati tentunya Ibu Ketik ya, Ibu Madar Fakti, Ibu Minsi yang biasa saya sebut dengan adik ya, Bapak Ibu berhadir pada kesempatan kali ini dan spesial mungkin buat Ibu Susana semangat terus ya, beberapa hal nanti yang perlu mungkin ditingkatkan juga ada ya. Saya sangat bangga sekali dengan SMA 5 Medan bahwa secara perlahan perubahan paradigma, perubahan mindset itu bisa berjalan dan diterima dengan baik, yang disupport dengan baik, tentunya dibuktikan dengan terlibatnya guru-guru di dalam seleksi program guru penggerak ya. Juga Bu Susana sebagai ibu program kan saya nggak salah ternyata gitu ya, orang-orang yang di program itu bisa mewakili walaupun perlahan nanti ya kita berharap semakin banyak yang bisa terlibat. Jadi memang benar ya tadi disampaikan Bu Susana bahwa budaya sebagai akar pendidikan, bahwa perubahan-perubahan dari budaya ini memang basicnya tuh ya dia selalu terkait dengan pendidikan. Seperti apa dulu yang tadi aku melihat Indonesia sama dengan aku melihat Indonesia saat ini itu sudah sama. Beda peradaban, beda perkembangan teknologi, beda juga kebudayaan, beda juga pendidikannya. Inilah salah satu tantangan kita sebagai guru di sekolah ini untuk membantu kembali terbentuknya dimensi-dimensi yang tadi dibilang P3 itu ya, profil pelajar Pancasila melalui pelaksanaan P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan visi dan misi tentunya nanti tidak akan terlepas dari nilai-nilai yang ada di P3, profil pelajar Pancasila. Sudah pasti yang religius itu fondasi awal, apapun agamanya, kan begitu. Ya makanya sila pertama itu berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Ini tadi ada bilang ya, visi-misi budaya positif sekolah juga perlu. Nah, suatu saat nanti SMA 5 Medan bakalan punya budaya positif SMA 5 Medan yang jadi habituasi warga sekolah, mau guru, kepala sekolah, siswa, penjaga kebersihan, kantin. Itu mimpi saya waktu itu. Tapi itu berakar dari apa? Dari yang kecil
skill dulu di kelas kita masing-masing. Kesepakatan kelas. Apa yang disepakati di kelas ini? Disiplin kah? Tanggung jawab kah? Hadir tepat waktu kah? Bahkan kita sebagai guru adalah figur teladan. Kan gitu ya. Kalau kita bilang tepat waktu, kita yang tepat waktu duluan. Mereka akan melihat. Nah, dari kesepakatan kelas naik nanti ke level keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas, semua kelas dengan keyakinan kelas akan membahana menjadi budaya positif sekolah. Resiliensi, jadi saya buat di sini syaratnya resiliensi, ketangguhan itu juga perlu dibangun, bukan lemah, tapi perlu dibangun. Ibu sudah inovatif, tapi kembangkan terus inovatifnya. Ibu sudah bagus, ya bagusnya dari mana? Paparan sudah bagus. Nah, cara menyampaikannya sudah bagus, komunikasinya sudah bagus. Apa yang mau dilanjutkan? Ketangguhan ibu yang mau dilanjutkan. Ketangguhan. Mungkin itu aja ya, karena saya juga ada kamu ya, kita bisa bermanfaat, menambah semangat tentunya. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.